Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Setiap harinya kita harus melaksanakan salat wajib 5 waktu. Bagi orang yang rajin melaksanakan salat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Abdul Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa yang mengerjakan dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun akhirat. Namun ternyata ada golongan orang yang rajin mengerjakan sholat, namun mereka tetap masuk ke dalam neraka. Dirangkum dari beberapa sumber, berikut adalah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin melaksanakan sholat. 1. Sholat tapi mempercayai dukun. Dukun yang dimaksud di sini adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan meyakini hal-hal tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau membawa kemakmuran. Ketika seorang muslim yang taat sholat namun mempercayai dukun tersebut, maka ia termasuk golongan yang masuk ke dalam neraka. Bahkan orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. 2. Salat tapi suka bergunjing. Salah satu yang biasa menyebabkan orang masuk neraka adalah membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai memfitnah. Jangan sampai ibadah salat yang kita lakukan sia-sia hanya karena tidak bisa menjaga lisan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah keburuk sangkaan atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 3. Salat tapi mengabaikan anak yatim. Diriwayatkan dari Abu Ya'la dan Tabarani, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara 2 orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Memuliakan anak yatim akan mendapat jaminan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan atau sampai menganiaya, maka akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. 4. Sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongan, tetap merupakan perbuatan dibenci Allah. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah dan sia-sia jika ia suka berbohong. Kebohongan atau dusta dapat menghapus amal-amalan lainnya. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 105 Allah berfirman, sungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. 5. Salat tapi minum khamar. Khamar atau yang akrab kita kenal dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan. Umat muslim diharamkan untuk meminum minuman tersebut. Khamar atau minuman keras juga merupakan induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagai mati-matinya orang yang jahiliyah.
Hadis riwayat At-Tabarani. Sahabat yang beriman, itulah 5 golongan orang yang mengerjakan sholat tapi masuk neraka. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, saat berkendara, resiko menabrak kendaraan lain atau menabrak orang lain pasti ada. Tak hanya resiko menabrak pengendara lain, hewan pun terkadang turut menjadi korban tabrakan. Salah satu hewan yang sering tertabrak oleh para pengendara adalah kucing. Khusus kucing, ada salah satu mitos yang sering beredar di masyarakat bahwa siapa saja yang menabrak kucing maka ia akan tertimpa oleh kesialan. Benarkah demikian? Di kalangan masyarakat Indonesia, kucing memiliki mitos tersendiri. Sejak zaman dahulu, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa menabrak kucing hingga kucing tersebut tewas akan menyebabkan kesialan pada diri sang penabrak. Hingga masa kini, mitos kuno tentang kesialan akibat menabrak kucing pun masih dipercaya oleh banyak orang. Mereka banyak yang mempercaya hal tersebut tanpa mengetahui apa alasan atau fakta yang sebenarnya tentang menabrak kucing. Lalu bagaimanakah pandangan Islam terkait mitos selamat tersebut? Sesungguhnya kucing memang merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarga sendiri. Sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing. Tak hanya itu, hukuman bagi mereka yang gemar menyakiti kucing pun amatlah serius. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucing peliharaannya. Wanita itu pun tidak melepas sang kucing dari kandangnya untuk pergi mencari makan sendiri. Lalu Rasulullah SAW pun menceritakan bahwa wanita tersebut kelak akan mendapatkan siksa di neraka akibat kejahatannya terhadap sang kucing. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberikannya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata di tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih kucing bukan merupakan hewan yang dibolehkan untuk dibunuh jika mengganggu. Pasalnya, dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis berikut, 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walaupun di tanah suci: burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, hewan yang tidak mengganggu seperti kucing sesungguhnya tidak boleh untuk dibunuh. Tak hanya kucing, Rasulullah SAW pun melarang membunuh hewan-hewan yang tak mengganggu tidak untuk dikonsumsi, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya? Dia sembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang." Hadis riwayat Nasai. Lalu bagaimana dengan hukum menabrak kucing? Rupanya apabila menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka sang penabrak tidak akan menanggung resiko apapun. Sebagaimana Allah berfirman, "Tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Meskipun demikian, orang yang menabrak kucing hendaknya menguburkan kucing tersebut dengan selayaknya. Tujuannya yaitu agar bangkai kucing tersebut tidak mengganggu orang lain. Selain itu, yang dipermasalahkan adalah kesengajaan kita membunuh kucing. Kita juga perlu berhati-hati agar tidak menganggap bahwa semua yang terjadi pada kita itu karena kucing yang terbunuh atau tertabrak. Pasalnya, ini bisa menjadikan kita syirik karena menganggap kucing sebagai pembawa bencana. Sahabat yang beriman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tidak akan tertimpa bencana kita jikalau dalam tanda kutip tidak sengaja menabrak kucing.
Namun kita juga harus menguburkannya sekaligus kita belajar bertanggung jawab apabila kita sudah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Akan tetapi apabila disengaja menabrak kucing tanpa berpikir panjang, Allah juga akan membalaskan perbuatan buruk kita itu. Semoga bermanfaat. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.